Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Apa yang disukai dari pulang kampung selain ngumpul dengan keluarga? Pasti udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang, bener gak? Biasanya di pedesaan itu banyak yang ijo-ijo seger, apalagi yang rumahnya dekat persawahan. Rasanya adem banget menghirup udara pagi sambil ngopi. Gak cuma di negara kita aja yang punya pedesaan, negara lain juga ada. Dan inilah desa-desa unik, cantik, dan bersih di berbagai belahan dunia. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Loncengnya juga aktifin, biar gak ketinggalan info unik dan menarik dari Nisa Story. Shirakawago, Jepang. Di mana lagi kamu bakalan nemu negeri dongeng di dunia nyata kalau bukan di desa Shirakawago, Jepang. Desa cantik ini juga masuk situs warisan dunia UNESCO sejak 1995 karena keunikan bangunan tradisionalnya, bangunan rumah yang masih bergaya Gashozukuri. Udah gitu, warganya menerapkan sistem pengelolaan sampah efisien untuk menjaga kebersihan desanya. Yang paling menakjubkan itu pas tiba musim dingin, serasa lagi ada di negeri dongeng beneran. Atap rumahnya ketutup salju putih plus dikasih view pegunungan. Rumah di desa ini pun dibuat sekuat dan sekokoh mungkin buat menghadapi musim dingin karena saljunya tebal banget guys. Tingginya bisa mencapai 170 cm atau lebih, dan salju paling tinggi tercatat nyampe 4,5 meter. Nah, karena lokasi desa Shirakawago ini ada di perbatasan Gifu dan Toyama dan diapit oleh dua pegunungan, maka saat musim panas pun cuacanya tetap sejuk. Penglipuran Indonesia. Selain terkenal dengan surganya tempat liburan, apalagi pantainya yang estetik, di Bali juga ada desa unik yang berpredikat desa adat terbersih ketiga di dunia menurut UNESCO, yaitu Desa Penglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali Timur. Lihat aja tatanannya yang rapih, bersih, dan terpelihara. Terdiri dari jalan-jalan bata yang lebar, deretan rumah tradisional antik, dan diselingi taman yang terawat rapih. Desa ini dibangun dengan menggunakan metode arsitektur tradisional bambu. Ada kegiatan memilah sampah buat ibu-ibu rumah tangga tiap bulannya. Sampah organik akan diolah jadi pupuk, sedangkan anorganik dan plastik dijual untuk didaur ulang atau dikumpulkan di bank sampah. Selain itu, terdapat parit saluran air di kanan kiri selebar 50 cm dengan sanitasi yang sangat lancar. Uniknya lagi, Desa Penglipuran memiliki tata ruang yang disebut Trimandala, yang mana desa ini dibagi jadi 3 wilayah, yaitu Utama Mandala sebagai wilayah suci para dewa dan peribadatan, Madhya Mandala sebagai tempat para penduduk, dan Nista Mandala sebagai area khusus pemakaman penduduk. Pas masuk desa ini, kamu akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Terus gak boleh buang sampah sembarangan ya, gak boleh bawa kendaraan juga. Dan bagi para perokok, ada area khusus buat ngerokok. Itu semua demi menjaga kebersihan dan terhindar dari polusi. Di sana juga ada hutan bambu seluas 45 hektar yang dijaga dan dilestarikan sebagai keseimbangan antara manusia dan alam. Kalau ke Bali, jangan lupa mampir Desa Penglipuran ya. Zermatt, Swiss. Buat yang pengen healing nyari suasana tenang, kayaknya cocok deh liburan ke Desa Zermatt yang ada di Swiss ini. Kamu bisa menyusuri jalan di pedesaan sana sambil menikmati udara sejuk tanpa polusi dan keindahan alam yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lokasinya tepat di kaki gunung Matterhorn, yang puncaknya itu ada di bungkus coklat Toblerone, dan gunung ini menjadi ikonik negara Swiss. Selain pemandangan pegunungannya yang indah, Zermatt juga punya 5 danau memukau yang 3 diantaranya memantulkan gunung Matterhorn. Makin takjub kan? Dan desa ini juga menjadi tempat bermain ski terbesar dan tertinggi di Eropa. Kurang apa lagi coba? Oh iya, satu lagi nih yang wajib kamu kunjungi, yaitu The Matterhorn Museum, yang dibuka pada tahun 2006. Lokasinya ada di bawah tanah di tengah-tengah desa Zermatt. Ini adalah museum budaya dan alam yang nyeritain sejarah dan perkembangan desa ini, yang awalnya itu dulu cuma desa petani terpencil hingga jadi desa wisata cantik di kaki pegunungan Alpen dan terkenal di dunia. Nggak rugi kan healing kesini? Stres hilang, hati senang, pulang bawa banyak wawasan. Hallstatt, Austria.
Desa Hallstatt yang merupakan desa tertua di Austria juga nggak kalah cantik dan masuk sebagai warisan dunia UNESCO sejak 1997. Yang paling cantik di desa ini adalah Hallstatter See yang tepat ada di kaki pegunungan Dachstein. Danaunya yang jernih dan bersih ini jadi penghubung dalam penambangan garam. Dan tahu nggak, tambang garam di Hallstatt jadi daya tarik utama desa ini dan penduduknya sangat mengagumi itu. Karena sudah ada sejak zaman prasejarah dan menjadi tambang garam yang tertua di dunia. Keunikan lainnya, ada sebuah gua di dalam pegunungan Dachstein yang dihiasi lapisan-lapisan es. Mulai dari dinding dan air terjunnya membeku, jadi membentuk tirai-tirai gitu. Cantik parah sih ini. Masih ada lagi guys, desa ini juga dihiasi oleh banyak bangunan tua. Salah satunya adalah Evangelical Church of Christ, yang pertama dibangun pada abad 18 sebagai gereja Protestan satu-satunya yang ada di sana. Kalian juga bakal dimanjain dengan adanya kereta gantung menuju lokasi tambang garam dan tempat-tempat lainnya. Bayberry, Inggris. Kalau traveling ke Inggris, coba deh datang ke desa Bayberry yang terletak di tepi sungai Colne, tepatnya di Cotswold. Kalau dari pusat kota London kurang lebih 2 jaman lah buat nyampe sana. Desa ini juga termasuk desa paling indah di Inggris. Saking indahnya, para turis yang berkunjung ke sana pada bilang, kalau masuk desa Bayberry, serasa berjalan di kartu pos bergambar. Karena memang pemandangannya mirip dengan gambar yang sering ada di kartu pos. Bayberry memang desa kecil, tapi punya Arlington Row, yaitu deretan rumah dengan bangunan arsitektur unik dari batu Cotswold, yang konon udah ada sejak abad 17. Nah, bangunan bersejarah ini yang menjadi daya tarik Bayberry. Instagramable banget kan? Berfoto dengan latar Arlington Row jadi sebuah kewajiban kalau berkunjung ke sana. Sayang banget kalau dilewatkan. Mawlynnong, India. Desa Mawlynnong di India sempat jadi primadona pada tahun 2003 karena dinyatakan sebagai desa terbersih kedua di dunia dan terbersih di Asia oleh Discover India. Kebersihan desa ini tercipta karena bersih-bersih udah jadi budaya turun-temurun sejak 100 tahun lalu. Mulai anak kecil sampai kakek nenek jompo kompak banget gotong royong menjaga lingkungannya. Keranjang sampah dari bambu berbentuk kerucut ini ada di tiap sudut jalan, dan kamu gak bakalan nemu sampah berserakan di jalanan, bahkan daun berjatuhan pun gak ada. Wajar kan jadi desa terbersih di dunia? Oh iya, jembatan unik yang tergantung di atas sungai ini bernama The Living Root Bridge, dan masuk sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jembatan ini menghubungkan dari satu pohon karet besar dengan pohon karet lain. Kenapa warganya bisa konsisten dan kompak menjaga kebersihan? Ada cerita di baliknya. 130 tahun lalu desa ini kena kolera hebat. Banyak penduduk meninggal dan suasana panik. Setelah melalui nasihat dari pemuka agama dan orang yang dituakan, salah satu cara agar penyakitnya tidak kembali ya dengan menjaga lingkungan bersih. Itu jadi budaya dan tradisi turun-temurun sampai sekarang. Yuk, bisa yuk ditiru. Giethoorn, Belanda. Kamu pernah lihat desa yang keren banget kayak gini nggak sebelumnya? Ini tuh ada di Belanda, namanya Desa Giethoorn, dan dijuluki sebagai Venice-nya Belanda, karena memang semirip itu sama kota Venesia di Italia. Uniknya, kamu nggak akan nemu jalan raya di desa ini, otomatis nggak ada mobil atau motor dong. Jadi udaranya terbebas dari asap kendaraan dan polusi pabrik. Kanal-kanal di sini menjadi akses utama sebagai gantinya jalan raya. Mereka gunain perahu, khususnya wishboard, biar gak terlalu bising. Ada juga yang pakai sepeda atau jalan kaki buat kegiatan sehari-hari. Total ada 176 jembatan yang cantik abis untuk menghubungkan satu area ke area lainnya. Karena udaranya sejuk dan terbebas dari polusi, maka Giethoorn pernah dapat predikat salah satu desa terbersih di dunia oleh National Geographic pada 2019. Salfok gak sama bangunan rumahnya? Rata-rata udah ada sejak tahun 1800-an loh, dan juga jadi ciri khas keunikan desa ini. Kalau kesana pas musim gugur, suasana sungainya tuh kuning kemerahan. Rugi kalau gak foto-foto. Dan musim dingin, kanal ini beku. Warga sekitar suka manfaatin buat main ice skating. Seru ya? Di sana juga tersedia beberapa cottage dan hotel. Jadi kalau mau liburan ke sana, aman deh pokoknya. Alberobello, Italia. Kita main lagi ke negeri dongeng guys, ke desa Kurcaci yang ada di Italia, namanya Alberobello. Dijuluki desa Kurcaci karena rumahnya unik banget, imut berbentuk kerucut dengan dinding bercat putih. Bangunan unik yang udah ada sejak abad 14 ini dinamai Trullo.
Kalau jamak berarti truly. Dan perhatikan, ada simbol di setiap atap trulo. Ini tuh simbol kepercayaan yang dianut penghuninya. Jadi bukti bahwa warganya sangat menjunjung tinggi toleransi. Alasan kenapa rumahnya dibangun seunik ini? Karena dulunya ini tuh kawasan hutan yang dijadikan perkebunan oleh seorang tuan tanah. Si tuan tanah ini bawa pekerja banyak kan? Yang pada akhirnya di kawasan itu dibuatlah rumah-rumah sementara buat istirahat yang dibangun dari susunan batu kapur tanpa perekat semen. Tujuannya sih buat menghindari pajak, soalnya saat itu bangunan tetap akan dikenakan pajak tinggi. Jadi kalau ada orang pemerintahan datang, rumah-rumah ini bisa dihancurkan dengan mudah. Perkebunan pun semakin berkembang, dan di abad 18 mulai banyak yang tinggal di sana. Lama-lama menjadi sebuah desa atau bisa dibilang kota kecil juga sih. Karena keunikan rumah kurcaci ini, desa Alberobello masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Raine, Norwegia. Mata siapa yang gak betah disuguhi view laut biru yang jernih dan megahnya pegunungan kayak di lukisan. Salah satu desa terindah di dunia ini ada di Kepulauan Lofoten, Norwegia, yaitu Desa Raine. Yang unik dari desa ini adalah arsitektur merah rumah-rumah kayu penduduknya. Kalau liburan ke sana, kalian bakalan nemu banyak cottage nelayan tua yang udah diubah jadi penginapan nyaman buat pengunjung. Coba deh ke sana pas musim panas, pemandangannya indah banget. Contohnya aja, kamu bisa lihat langsung aurora borealis di langit malam. Kalian juga bisa langsung melihat kehidupan para nelayan di sana. Mulai saat mereka menangkap ikan, sampai bisa menyaksikan gimana ikan dikeringkan dengan cara tradisional. Kalau kurang puas, bisa juga bermain di atas perahu atau kayak, dan memancing ikan, dan ikan paus juga suka muncul di laut itu. Iya, Yunani. Rumah-rumah unik ala gua dengan tembok putih dan kubah biru ini ada di desa Ia, salah satu desa terindah di dunia yang ada di utara Santorini. Dan sebagian besar penduduknya adalah pelaut. Arsitektur acak begini nih yang bikin Ia jadi makin populer di kalangan para wisatawan. Dan desa ini berkaitan erat dengan sejarah maritim Yunani. Zaman dulu cuma kalangan atas aja yang bisa bangun rumah di atas bukit. Makanya para pelaut bikin tempat tinggalnya di tebing ini. Mereka melubangi tebing dan membentuknya untuk jadi rumah. Jadi deh rumah-rumah kece kayak gini. Ia terkenal dengan sunsetnya yang ikonik. Bayangin, kamu ada di sana dengan pemandangan megah gunung-gunung dan birunya laut sambil menikmati matahari tenggelam. Pas momen ini, langit dihiasi gradasi warna jingga, merah muda, dan ungu. Ah, romantisnya. Yuk, kapan-kapan kesana bareng. Kalian lebih tertarik berkunjung ke desa mana nih? Kalau aku sih suka banget sama desa Zermatt yang ada di Swiss. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau meluruskan, boleh banget share di kolom komentarnya ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. Bye-bye!